Heyo brother and sister, kembali lagi di channelnya Cak Dul. Oke, kali ini Cak Dul akan menceritakan film yang berjudul Yuri Gogoro. Film ini diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama dan dirilis pada tahun 2017. Oke lah, tanpa banyak nyocot, kita langsung saja ke videonya. Bros! Pada scene awal, kita diperlihatkan dengan Ryosuke, seorang pemuda yang sedang galau karena tunangannya yang bernama Chie tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Padahal rencananya mereka akan segera menikah dalam waktu dekat. Kesedihannya semakin bertambah saat dia mengetahui kabar jika ayahnya divonis mengidap kanker otak stadium akhir. Saat itu ayahnya menolak untuk melakukan kemoterapi. Ayahnya juga menolak ajakan Ryosuke untuk tinggal bersamanya dan lebih memilih untuk berobat dan tinggal di rumahnya sendiri. Ryosuke memiliki sebuah kafe dan dia adalah seorang koki di kafenya tersebut. Di sela-sela kesibukannya, Ryosuke mengunjungi ayahnya seminggu sekali untuk memastikan sang ayah dalam keadaan baik-baik saja. Suatu hari saat ayahnya sedang tidak berada di rumah, Ryosuke secara tak sengaja menemukan sebuah buku harian di lemari milik ayahnya. Buku tersebut diberi judul Yuri Gogoro dan tak diketahui siapa penulis buku tersebut. Karena rasa penasarannya, Ryosuke mulai membacanya. Lalu kita dibawa ke dalam kisah buku harian itu, menceritakan tentang Misako, seorang gadis kecil pemurung yang kesulitan berbicara dan mengingat nama suatu benda. Ketidakmampuannya beradaptasi dengan orang baru inilah yang membuat Misako selalu menyendiri dan tak memiliki teman. Misako sering berimajinasi, dirinya sering dihinggapi oleh bunga rumput liar yang menjalari tubuhnya. Misako juga menganggap bahwa dirinya dikendalikan oleh sisi gelap dan jahat dari dirinya yang disebut sebagai Yuri Gogoro, wujud boneka yang ia temui di sebuah toko. Suatu ketika, Misako kecil secara tak sengaja menyebabkan teman sekelasnya tenggelam di sebuah danau. Bukannya membantu, Misako justru diam saja menyaksikan temannya yang sedang terancam hidupnya. Dari raut wajahnya, dia seperti menikmati pemandangan menyakitkan melihat temannya yang tengah sekarat hingga tewas. Kemudian, scene berganti di mana Misako sudah remaja dan memasuki sekolah SMP. Rasa keinginannya untuk menyakiti orang lain semakin memuncak. Suatu ketika, Misako melihat seorang pemuda membantu anak kecil mengambil topi adiknya yang terjatuh di sebuah lubang selokan. Si pemuda tersebut mengangkat dan menahan tutup besi selokannya agar anak kecil tersebut bisa dengan mudah mengambil topi yang terjatuh. Melihat si pemuda yang tengah kesulitan menahan tutup besi, Misako lalu mendatanginya dan ikut membantu menahannya. Namun tiba-tiba Misako dengan sengaja menekan tutup besi tersebut hingga akhirnya anak itu tewas terhimpit. Dan anehnya, dari kejadian tragis tersebut tiba-tiba membuat Misako sembuh dari kesulitannya berbicara dan sedikit demi sedikit bisa bersosialisasi. Belum sempat menyelesaikan bacaannya, ayah Ryosuke tiba-tiba pulang. Dia pun berhenti membaca buku harian tersebut dan buru-buru menyimpannya. Di keesokan harinya, Ryosuke bercerita tentang buku yang dia baca kepada karyawannya. Dia menduga mungkin saja buku tersebut ditulis oleh ayahnya sendiri. Tapi karyawannya mengatakan mungkin itu tulisan dari siswa ayahnya, karena kebetulan ayah Ryosuke adalah seorang guru. Singkat cerita, Ryosuke didatangi oleh seorang wanita bernama Hosoya. Dia berkata bahwa dirinya adalah teman Chie, tunangan Ryosuke yang hilang. Dia datang untuk menyampaikan maaf dari Chie karena sudah pergi meninggalkan Ryosuke tanpa kabar. Lalu dia juga meminta Ryosuke untuk tak mengkhawatirkan dirinya. Namun Hosoya mengatakan jika Chie sepertinya dalam masalah besar. Mendengar Chie yang masih hidup, Ryosuke terlihat senang, namun juga khawatir mendengar cerita dari Hosoya. Ryosuke meminta tolong kepada Hosoya agar mencari tahu di mana keberadaan Chie dan apa sebenarnya masalah yang dia hadapi.
Kemudian Ryosuke menelpon ayahnya untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Ayahnya tentu sangat senang mendengarnya. Kemudian Ryosuke mengajak ayahnya untuk bertemu. Setelah Ryosuke pulang dari kerjanya dan menuju rumah sang ayah, ternyata di rumah masih belum ada orang. Ryosuke yang terlihat tak ada aktivitas, dia mulai membaca buku harian Misako yang sempat tertunda. Lalu kita dibawa kembali ke dalam kisah buku tersebut, di mana Misako sudah dewasa dan bekerja sebagai seorang juru masak di sebuah restoran. Namun keinginannya membunuh tetap masih ada. Misako semakin ketagihan menyakiti orang lain, seperti menewaskan salah satu pria yang selalu merayunya dengan cara mendorongnya dari atas tangga. Kebetulan pria tersebut adalah salah satu koki restoran tempat dia bekerja. Setelah 1 tahun lamanya bekerja, Misako memutuskan untuk keluar karena tak tahan dengan kelakuan koki seniornya. Kemudian Misako memutuskan untuk mencari nafkah di tempat berbasahan. Secara kebetulan, pelanggan yang dia temui adalah koki yang selalu menggodanya dulu. Kemudian koki tersebut memesan jasa Misako dan membawanya ke restoran. Misako yang sudah lama menyimpan dendam, kemudian dia mengambil panci dan memukul kepala koki tersebut berkali-kali hingga tewas dengan naas. Lalu scene berganti dengan suara dering telepon yang membuat Ryosuke berhenti membaca buku tersebut. Dia pun pulang dengan perasaan gelisah dan penuh tanya. Apakah kisah tersebut benar-benar terjadi atau hanya sebuah tulisan fiksi saja? Di keesokan hari, Hosoya datang untuk menemui Ryosuke lagi, namun dengan membawa kabar terbaru tentang Chie. Ryosuke langsung terkejut mendengar kenyataan yang disampaikan oleh Hosoya, bahwa ternyata sebelum bertemu dengan Ryosuke, Chie sudah pernah menikah dengan seorang pengusaha yang ternyata adalah seorang ketua gangster berbahaya. Itulah alasan mengapa Chie menjauh dari Ryosuke, karena tak ingin membahayakan keselamatannya. Lalu Hosoya menenangkan Ryosuke dan dia juga berjanji akan membantunya untuk menemukan keberadaan Chie. Keesokan harinya, Ryosuke kembali lagi ke rumah ayahnya untuk melanjutkan membaca akhir dari kisah Misako. Misako yang masih berprofesi sebagai PSK, suatu hari dia mengalami kesulitan mencari pelanggan. Dia pun kelaparan karena tak mempunyai uang. Lalu dia melihat seorang pria yang duduk lesu di sebuah kursi. Misako pun menawarkan dirinya. Namun pria tersebut menolak dan malah memberinya uang secara cuma-cuma. Kemudian pria itu menawarinya untuk makan di sebuah restoran terdekat. Dari sinilah mereka berdua menjadi dekat dan saling bercerita. Pria tersebut bernama Yosuke. Namun Misako memperkenalkan dirinya dengan nama samaran, yaitu Mitsuko. Misako bertanya apa yang bisa dilakukan untuk membalas kebaikan Yosuke. Lalu Yosuke mengajak Misako untuk ke rumahnya. Sontak Misako berpikir kalau Yosuke sama saja seperti laki-laki lainnya yang mencoba untuk memanfaatkan dirinya. Sesampainya di rumah Yosuke, Misako bertanya apa yang harus dia lakukan. Yosuke menjawab bahwa Misako tak perlu melakukan apa-apa. Misako hanya perlu diam dan berada di samping Yosuke sampai dia tertidur. Mendengar hal itu, Misako mulai yakin jika Yosuke bukanlah orang yang jahat. Rupanya Yosuke mengidap penyakit insomnia akut dan baru bisa tidur hanya dengan menelan obat penenang. Lalu Yosuke menceritakan masa lalu pahit yang dialaminya dan apa yang membuat dirinya kesulitan untuk tidur. Sudah lama Yosuke hidup dalam rasa bersalah, di mana pada saat remaja dia tak sengaja membuat anak kecil terbunuh saat dia mencoba menolongnya. Yang ternyata pemuda yang menolong seorang anak kecil di awal film tak lain adalah Yosuke. Atas kejadian tersebut, Yosuke divonis hukuman mati oleh pengadilan. Namun Yosuke berhasil keluar dengan membayar uang jaminan. Hal itu membuat Yosuke dan keluarganya jatuh miskin karena segala harta benda milik orang tuanya sudah habis terjual. Namun itu semua tak mampu menutupi rasa bersalah yang membebani dirinya selama ini. Yosuke juga mengatakan bahwa saat itu ada seorang gadis yang ikut membantunya. Namun Yosuke tak mengingat wajah gadis tersebut. Mendengar cerita Yosuke, sontak hal itu membuat Misako kaget karena gadis yang Yosuke maksud adalah dirinya.
karena dirinya lah yang secara sengaja menewaskan anak kecil tersebut, dan Yosuke harus menanggung kesalahan Misako. Misako yang menangis karena merasa bersalah, tiba-tiba dia berlari ke toilet sambil muntah-muntah. Keesokan harinya, melihat Misako yang terlalu sering muntah-muntah, Yosuke bertanya apakah Misako sedang hamil. Misako pun mengiyakannya. Mendengar hal itu, Yosuke mengajak Misako untuk menikah dengannya dan berjanji akan membesarkan anak tersebut. Namun, Misako menolaknya karena dirinya tak ingin melahirkan bayi tersebut. Akan tetapi, Yosuke memohon kepada Misako agar mau mempertahankannya dan mengatakan akan menjaganya seperti anak Yosuke sendiri. Paling tidak, itu bisa sedikit menebus kesalahan yang pernah dia lakukan dulu. Misako yang merasa bersalah atas apa yang terjadi dengan anak kecil tersebut, pada akhirnya dia menerima lamaran Yosuke untuk menikah dengannya. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya menikah dan tinggal di sebuah rumah kecil di sebuah desa. Terlihat juga bayi Misako yang sudah terlahir. Mereka akhirnya hidup dengan bahagia. Kecanduan Misako untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain tak pernah dia rasakan lagi setelah bertemu dan menikah dengan Yosuke. Setelah bertahun-tahun hidup tenang dan bahagia, tiba-tiba seorang pria datang ke rumah Misako. Dan pria tersebut adalah teman dari Koki yang dihabisi oleh Misako. Pria itu mengetahui perbuatan Misako karena Koki yang dia bunuh sempat menelpon dirinya dan mengatakan jika dirinya sedang bersama dengan Misako pada malam hari itu. Kemudian pria tersebut mengancam Misako. Dia bersedia tak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Namun dengan satu syarat, Misako harus tidur dengannya. Misako yang takut dan tak ingin Yosuke mengetahui semuanya, akhirnya dia menerima tawaran pria tersebut dan mengajaknya ke sebuah hotel. Di sana, Misako langsung menghabisi pria tersebut hingga tewas dengan cara memberi racun di dalam minumannya. Tanpa sadar, Misako pun kembali melakukan kebiasaan yang sudah lama dia tinggalkan. Keesokan harinya, polisi datang ke rumah Misako dan menginterogasi dirinya tentang mayat pria yang ada di hotel dan juga Koki di sebuah restoran beberapa tahun yang lalu. Misako pun berkata jika mereka berdua terobsesi dengan dirinya dan tak tahu menahu dengan kejadian yang menimpa mereka. Karena kurangnya bukti-bukti, Misako akhirnya berhasil lolos dari tuduhan tersebut. Melihat polisi yang datang dan menginterogasi istrinya, membuat Yosuke curiga dan bertanya kepada Misako. Namun sepertinya Misako belum berani jujur terhadap Yosuke dan menjawab jika dia tak ada hubungannya dengan pembunuhan tersebut. Dalam buku itu juga tersurat di mana Misako memanggil anaknya dengan nama Ryosuke. Dari sini Ryosuke baru menyadari bahwa pemilik buku harian itu adalah Misako yang ternyata adalah ibunya sendiri. Dan tak lama kemudian ayahnya pulang dan memergoki Ryosuke yang sedang memegang buku harian tersebut. Ryosuke pun kecewa dan marah. Dia tak dapat menerima kenyataannya jika dirinya adalah anak dari seorang pembunuh. Apalagi setelah tahu Yosuke bukanlah ayah kandungnya. Dalam keadaan marah, Ryosuke bertanya kepada ayahnya di mana keberadaan Misako sekarang. Kemudian ayahnya menjawab jika ibunya telah lama meninggal saat Ryosuke masih kecil. Saat itu Misako memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menenggelamkan dirinya di sebuah sungai. Menyadari jika dalam dirinya mengalir darah seorang pembunuh, Ryosuke segera menelpon Hosoya untuk mencari tahu di mana alamat kediaman mantan suami Chie. Di sini Ryosuke berencana untuk menyelamatkan tunangannya dan menghabisi mantan suami Chie. Melihat Ryosuke dalam keadaan emosi, Hosoya secara terpaksa memberitahu alamat tunangannya disekap. Tanpa menunggu lama, Ryosuke langsung menuju ke lokasi tersebut. Sesamanya di sana, Ryosuke tampak keheranan karena mantan suami Chie dan semua anak buahnya sudah tewas berkelipangan. Lalu Ryosuke bergegas melepas Chie yang terikat di sebuah ruangan. Saat ingin meninggalkan tempat itu, Ryosuke menemukan bunga rumput liar seperti yang disebutkan Misako dalam buku hariannya.
Setelah berhasil keluar, Chie berterima kasih kepada Ryosuke karena telah menyelamatkannya. Lalu Ryosuke mengatakan, seharusnya Chie berterima kasih kepada temannya yakni Hosoya, karena dialah yang paling berjasa menyelamatkan Chie. Lalu Chie tampak keheranan mendengar nama Hosoya. Chie pun bertanya untuk memastikan apakah maksud Ryosuke adalah Mitsuko. Sementara kita tahu bahwa Mitsuko sendiri adalah nama samaran Misako kepada Yosuke. Di sini Ryosuke mulai menyadari bahwa mungkin Hosoya adalah Misako. Mendengar hal itu, Ryosuke langsung bergegas menemui ayahnya untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Sesamanya di sana, Ryosuke langsung menunjukkan bukti bunga rumput liar yang identik dengan Misako. Ayahnya yang sudah tak bisa mengelak lagi, akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada Ryosuke. Lalu, film menampilkan flashback di mana Yosuke berhasil menyelamatkan Misako yang tenggelam. Yosuke membawanya ke rumah sakit dalam keadaan koma. Di sana, Yosuke membaca buku harian yang ditulis oleh Misako. Yosuke merasa kecewa dan marah mengetahui rahasia Misako. Dia menyesal karena telah menyelamatkan Misako yang hanyut tenggelam waktu itu. Setelah Misako sadar dari komanya, Yosuke memaksa Misako untuk mengakhiri hidupnya dengan cara mengikat besi ke tangan Misako dan menyuruhnya melompat ke sungai. Misako yang merasa bersalah, dia rela melakukan apapun yang disuruh oleh Yosuke. Saat akan melompat, Yosuke pun menarik Misako yang hampir terjun ke sungai karena dirinya tak tega dengan Misako. Sekali lagi, Yosuke menyelamatkan Misako. Kemudian Yosuke memberi Misako uang dan menyuruhnya untuk pergi. Kemudian dia juga menyuruh Misako agar tak muncul di hadapannya dan Ryosuke. Dengan berat hati, Misako pun pergi meninggalkan suami dan anaknya. Belum sempat menyelesaikan cerita, ayah Ryosuke tiba-tiba terjatuh. Ryosuke pun bergegas membawanya ke rumah sakit. Di dalam ambulan, dalam keadaan setengah sadar, ayahnya mengigau menyebut nama Mitsuko, istrinya. Mendengar hal itu, Ryosuke langsung datang menemui Misako yang kebetulan sedang bersama Chie. Di sana, Ryosuke dalam keadaan emosi dan menangis meluapkan emosinya. Dia berusaha membunuh dengan mencekik leher Misako. Dia juga berkata, mengapa dirinya muncul lagi di dalam kehidupannya. Melihat hal itu, Misako hanya bisa pasrah dengan kemarahan anaknya. Kemudian, Misako menyuruh Ryosuke untuk membunuhnya karena dirinya layak menerima hal tersebut. Namun Ryosuke menghentikan aksinya karena tak tega dengan ibunya. Lalu Misako bercerita bahwa dirinya sudah berusaha untuk menjauh dari kehidupan Ryosuke dan suaminya dengan cara merubah wajahnya dengan melakukan operasi plastik. Kemudian dia juga tinggal di pinggir kota dan bekerja sebagai koki. Namun di sanalah dia secara kebetulan bertemu dengan Chie yang sama-sama bekerja di sebuah restoran. Setelah beberapa hari, mereka berdua bertemu di sebuah toilet. Di sini Chie menceritakan masalahnya kepada Misako. Hal itulah yang akhirnya membawa Misako bertemu dengan Ryosuke, anak yang sudah lama dia tinggalkan. Misako juga mengatakan kepada Ryosuke bahwa dia tak usah khawatir, sebab hari ini adalah hari terakhir Ryosuke melihat Misako, karena Misako akan menyerahkan dirinya ke polisi. Kemudian Misako melangkah meninggalkan Ryosuke. Namun tiba-tiba Ryosuke memanggil dan memberitahu Misako jika ayahnya sedang sekarat di rumah sakit. Dia meminta agar Misako menemui suaminya untuk yang terakhir kalinya. Setelah Misako melangkah pergi, Ryosuke memanggilnya dengan sebutan ibu. Beberapa waktu kemudian terlihat Misako yang menjenguk Yosuke di rumah sakit sambil menangis. Setelah sekian lama, mereka berdua akhirnya bertemu lagi, dan mungkin untuk yang terakhir kalinya. Dan akhirnya cerita pun selesai.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel Top Listen ya dulur, agar kalian tak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Oke lah, sekian teman-teman. Di sini Cak Dul undur diri. See you next